Tiga skenario utama yang saya coba jabarkan di sini. Kita coba lihat dari sisi acaranya, apakah acaranya sudah dilaksanakan atau sudah diselenggarakan atau belum. Kemudian apakah data pesertanya tersedia. Dan dari situ kita coba lihat toolsnya apa sebaiknya yang dipakai. Ya, skenario pertama. Baik teman-teman, di sini sudah saya siapkan data dummy-nya. Data dummy di sini adalah data peserta. Seperti yang tadi saya bilang, data peserta ini mutlak dibutuhkan karena dengan data peserta ini kita mendapatkan informasi nama peserta yang akan tentunya kita masukkan ke dalam sertifikat. Lalu juga kita mendapatkan informasi alamat email dari setiap peserta. Ya. Di sini sudah ada dua kolom ya, kolom ID dan kolom name. Ada satu kolom yang saya lupa untuk buat, saya coba buat sekarang saja, yaitu kolom email. Ini penting sekali karena kalau tidak ada kolom alamat email maka kita tidak bisa mengirim sertifikat ini, dikirimnya kemana gitu ya. Di sini akan saya buat email beberapa contoh ya. Ini email dummy saja ya, bukan email asli. Tapi nanti akan kita coba lihat ya. Walaupun sebenarnya untuk penulisan alamat email ini tidak harus dilakukan di Excel-nya ya, karena harusnya ini di-input di file Google Sheet ya. Baik, di sini sudah saya input 3 kolom, 3 data, yaitu ID, name, dan email. ID menjadi penting karena nantinya ID akan menjadi penciri dari setiap individu data ya. Jadi di sini Donald Duck ini adalah nama. Bisa jadi suatu saat akan ada orang lain, akan ada peserta lain dengan nama yang sama. Dan jika kita menjadikan name ini sebagai penciri atau kunci ya, itu akan kemungkinan terjadi hal seperti itu, namanya sama persis sehingga membingungkan sistem ya. Karena itu kita perlu membuat satu atribut baru ya, atribut yang khusus memang menjadi atribut kunci. Ini biasanya adalah atribut ID dan setiap baris harus unik ya. Di sini saya buat P01, P02, P03, P04 dan P05 dan seterusnya. Nah, ini pembuatan ID ini saya sarankan ini harus dibuat dan harus unik antar recordnya. Begini ya, ini kita save dulu, kita save di lokal saja ya. Oke, ini kita buat satu folder baru barangkali ya, di sini coba sertifikat. Oke, di dalamnya saya buat database peserta ya, dengan format Excel SX ya. Kita save. Oke, ini sudah kita buat datanya. Nah, nantinya pada saat realnya di acara teman-teman bisa dapatkan data peserta ini misalnya dari data presensi ya. Poin-poin penting yang memang harus ada diantaranya adalah ID tadi. ID ini bisa kita buat pada saat kita mau membuat sertifikatnya, tidak harus di dalam form presensinya harus ada ID, tidak harus ya. Ini bisa kita buat belakangan. Kemudian nama pesertanya ini didapatkan dari form presensi juga. Lalu biasanya ada institusi asal atau asal sekolah atau yang lain. Lalu kemudian ada kontak ya tentunya. Yang paling penting adalah alamat email karena kita akan kirim sertifikat ini ke alamat email peserta. Yang lain-lain misalnya ada nomor kontak, nomor telepon, dan lain-lain, alamat misalnya boleh dimasukkan juga, tapi tidak akan menjadi bagian yang penting di dalam pembuatan sertifikat ini.
hal lain misalnya jika memang itu akan dicantumkan dalam sertifikatnya, misalnya kode peserta, lalu asal institusi seperti yang tadi saya sebutkan, itu artinya harus dimasukkan juga dalam database ini. Dan nantinya kita akan panggil itu di Microsoft Word dalam pembuatan sertifikatnya. Ini sudah kita simpan. Nah, sekarang kita akan buat sertifikatnya. Ya, saya tadi sudah coba cari sertifikat di Freepik ya. Di Freepik saya dapat satu sertifikat dummy, dan aslinya sertifikatnya ini ya. Ini sertifikatnya bagus ya, sertifikatnya ya, cerah. Dan sudah saya modifikasi dengan menghilangkan ini ya, name-nya ini, karena nanti kita akan isi gitu ya. Nah, ini yang sudah saya hilangkan seperti ini, jadi kosong ya bagian name-nya. Oke, ini akan kita isi. Kita akan pakai Microsoft Word. Nggak pakai Photoshop atau macam-macam, kita cukup pakai Microsoft Word ya. Kita sesuaikan layoutnya, size-nya pakai A4, lalu orientation-nya kita ubah jadi landscape ya. Nah, kita masukkan file sertifikat tadi yang formatnya JPG tadi, kita copy saja, lalu kita paste di sini, tapi bukan paste di depan ya. Biasanya saya paste-nya di header. Tujuannya apa? Tujuannya supaya gambar itu ada di belakang ya, karena kita akan meletakkan teks di depan supaya teksnya ini tidak terganggu oleh gambar. Saya biasanya meletakkan si gambar sertifikatnya, si desain sertifikatnya itu di header. Cara meletakkan di header ini di bagian atas ya. Kalau kita lihat di rulernya sini, ini kan sudah ada batasnya ya. Ada batasnya di sini, ada yang abu-abu, kemudian di atasnya lebih gelap, abu-abu lebih gelap. Ini artinya sudah bagian yang bukan area cetak ya. Ya, ini kan yang ditunjukkan di kursor sini, ini area cetak. Atasnya berarti itu adalah header ya, bukan area cetak lagi. Klik 2 kali di sana, double klik. Nah, dia akan berubah menjadi mode header and footer sekarang ya. Nah, di sini bisa kita paste gambar desain sertifikat tadi seperti ini. Ini kita coba atur. Biasanya yang perlu kita atur adalah ini ya, wrap text-nya ini supaya dia berada di belakang teks ya. Kita pilih behind text. Dan kalau sudah kita atur behind text ini, dia bisa diubah posisinya ya. Kalau tadi belum bisa. Ini kita tarik ke pojok supaya mentok ya. Mentok, lalu sesuaikan ukurannya lagi. Oke, nah ini berarti bukan A4 ya ukurannya ya. Kita bisa sesuaikan layoutnya lagi, size-nya kita ganti apa ya, letter kayaknya itu ya. Atau enggak masalah sih, kita coba sesuaikan saja. Ini bisa kita turunkan jadi ada semacam garis putih gitu ya di atasnya ya. Oke, udah cukup lah kira-kira. Nah, ini kita harus keluar dari mode header and footer sekarang, karena kalau di dalam mode header and footer nantinya teksnya ada di atas gitu ya, sedangkan kita ingin teksnya ada di sini nih. Kita close header and footer sekarang. Oke, nah sekarang baru kita isi teks yang ada di sini gitu ya. Oke, ini posisi kursor kita ada di sini, kelihatan nggak ya, kedip-kedip di sini ya. Ini kita boleh ubah ke posisi tengah, center ya, lalu kita turunkan ya pakai enter saja. Nah, di sini ya kira-kira di posisi yang memang kita ingin meletakkan tadi ya. Kalau di sini kan nama. Nah, di sini kita sesuaikan ukuran hurufnya ya. Kita perbesar. Kalau di sini ukurannya 11, kita buat lebih besar, misalnya 28 ya. Kalau kurang gede bisa di tambah lagi ukurannya ya, disesuaikan. Kita coba tulis dulu supaya kelihatan bentuknya ya. Misalnya di sini saya tulis nama saya. Oke, nah seperti itu. Kita bisa sesuaikan ukurannya. Kalau memang belum sesuai, kita ganti hurufnya juga bisa. Misalnya saya mau ini pakai huruf apa ya, yang bagus ya, yang biasa dipakai di sertifikat. Kalau ini sih kelihatannya resmi ya, sertifikatnya tulisannya bukan yang handwritten ya.
Ya udah, ini saya coba pakai font yang resmi juga. Saya pakai Trebuchet MS ya, tapi saya buat lebih tebal ya. Oke lah gitu ya. Kalau mau diganti disesuaikan boleh, misalnya yang handwritten gitu, yang sukanya begitu boleh ya. Oke. Nah, tapi ini kita nggak akan ditulis manual begini ya teman-teman, kita akan pakai mail merge. Mail merge di sini rasanya sudah banyak orang yang tahu ya, kita akan gunakan tools itu ya. Oke, kita akan masuk ke menu mailings di sini ya. Di sini ada menu mailing, silakan dibuka, lalu pilih start mail merge dan pilih letters. Sudah, lalu kita pilih select recipients dan use an existing list ya. Lalu kita cari data yang tadi kita simpan ya, data yang kita buat tadi ya. Ini dia database peserta yang formatnya Excel. Kita open. Nah, dia akan membuka sheet 1 sesuai dengan tadi data kita. Data kita lihat ada di sheet 1 ya. Baik, kita langsung buka saja. Oke ya. Apa selanjutnya? Selanjutnya adalah masih kursor, dengan posisi kursor ada di sini. Kita lihat di sini ada insert merge field ya. Kita buka. Nah, di sini sudah muncul 3 kolom seperti yang tadi kita buat di Excel tadi ya. Ada ID, ada name, lalu ada email. Yang ingin kita masukkan di sini adalah name ya. Berarti di sini kita pilih ID, lalu name, lalu email ya, kita pilih name. Oke, seperti itu ya. Nah, ini bisa kita hapus ya. Tadi kan tujuannya hanya untuk melihat tampilannya saja ya. Kita bisa hapus, diseleksi, lalu kemudian kita delete ya. Hanya tersisa ini saja, name seperti ini. Nah, nantinya dia akan berubah secara otomatis mengikuti baris yang terpilih di sini nanti ya. Nah, kita bisa melihat previewnya di sini. Ada preview results. Kita klik ini, maka akan muncul sama persis seperti data yang ada di kita tadi di dalam database ya, seperti ini. Untuk melihat yang selanjutnya bisa kita klik ini, next record. Kita klik, maka dia akan muncul seperti itu ya. Lagi ya, lagi, sudah ya. Ini data terakhir nih, jari mouse terakhir ya, nggak ada lagi setelah itu ya. Artinya kita sudah berhasil memanggil data dari database kita. Ini yang kita sebut sebagai mail merge di Microsoft Office ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita tinggal finish and merge di sini ya. Kita coba finish and merge, lalu kita print documents. Kita print documents, lalu kita pilih all ya. Kita pilih all. Nah, kalau kita pilih all ini artinya semua record akan dicetak ya. Semua record akan dicetak, kecuali kalau kita memang mau mencetak hanya record tertentu saja, misalnya record dari record nomor 1 sampai record nomor 2 ya. Artinya hanya record 1 dan 2 saja yang akan dicetak, yang lainnya tidak ya. Kita pilih yang ini, kita pilih all karena kita ingin mencetak semuanya ya. Kita pilih all, lalu klik OK ya. Ini jendela biasa, jendela pencetakan ya. Tapi kita tidak mencetak ke printer ya teman-teman. Kita nggak cetak ke printer, tapi kita cetak ke dalam format PDF ya. Kalau teman-teman belum menginstall Nitro PDF, biasanya kalau ingin mencetak ke dalam PDF kita pakai ini, Microsoft Print to PDF ya. Tapi karena saya sudah menginstall Nitro PDF Creator di sini, maka ini bisa kita pilih di sini. Baik, kita lanjutkan, kita klik OK. Nah, biasanya dia akan memilih, menentukan di mana kita akan menyimpan data tadi ya. File PDF-nya ditaruh di mana. Kita coba di sini, lalu di sini saya beri nama sertifikat. Oh ya, ini masih semua sertifikat peserta ada di sini gitu ya, menjadi satu file PDF. Kita save. Nah, dia akan membuat file PDF-nya. Baik,
ini ingin membuka, kita coba buka langsung dengan Nitro Pro ya. Ini file PDF-nya sudah jadi, kita buka. Oke, nah dia akan membuka di Nitro Pro. Kita akan lihat, ini dia ya, ini hasil dari proses merging tadi. Kita lihat semua datanya sudah berhasil dicetak ke masing-masing satu halaman. Oke, ada 5 halaman di sini. Masing-masing halaman memuat satu record data. Oke, atau kalau kita mau lihat, cek di filenya tadi apakah sudah jadi atau belum ya, kita coba lihat ya. Ini dia ya, ukurannya kecil 136 kilobyte, dan ini satu file saja itu memuat semua data gitu ya. Apa selanjutnya yang kita lakukan? Yang kita lakukan selanjutnya adalah memecah file PDF ini menjadi masing-masing satu file yang terpisah. Baik, ini bisa kita lakukan dengan Nitro PDF, atau saya kurang tahu ya di software PDF editor yang lain apakah bisa dilakukan yang sama, karena saya biasanya hanya menggunakan file ini saja, file software Nitro PDF aja. Kalau yang lain saya belum pernah pakai ya. Oke, gimana caranya kita memecah itu ya? Kita bisa memecah itu ada di sini, ada di ekstrak. Sorry, bukan di ekstrak, sebentar saya lupa. Oke, di sini ya, sorry. Namanya split ya, namanya split. Ini memecah file PDF yang tadinya satu file berisi banyak halaman, dan ini bisa kita pecah dengan cara split. Ya, kita pilih split di sini. Kita lihat di sini splitting metodenya adalah into files of one page. Jadi nanti satu filenya hanya terdiri satu halaman. Ya, kalau di sini ada 5 halaman, yang kita punya ini adalah 5 halaman. Nanti akan terpecah menjadi 5 file itu ya, dan ini sudah sesuai one page ya. Lalu lainnya sudah oke ya. Lalu nah ini yang penting, ini defaultnya dia sudah dicek use file name. Nantinya dia akan memecah ini menjadi file dengan nama file kita sekarang adalah certificate-all ya. Kalau ini kita cek, maka dia akan menggunakan nama yang sama, lalu di akhirnya biasa ditambahkan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini bisa kita uncheck di sini. Lalu base file name-nya ini bisa kita buat seperti ini. Misalnya certificate ya, seperti itu ya. Certificate, lalu misalnya kita tambahkan seperti yang tadi ya, kita punya ID pesertanya, kita lihat di database, diawali dengan P ya, P01, P02, P03 dan seterusnya. Ini bisa kita buat seperti ini, dash P ya, ini ya, P. Lalu nah di bawahnya make the target file name by adding, lihat di sini. Ini kita pilih yang ini, a padded number starting at 1 ya. Kalau tadi kita bentuknya kan ini ya, padded number itu ada ekornya di depannya, ekor bukan di depan ada ini awalannya ya, 01, 02, 03, bukan 123 tapi 01, 02, 03 gitu ya, seperti ini ya. Kita pilih ini padded number starting at, nah, kemudian startingnya numbernya adalah 1, jadi nanti dimulainya dari angka 1 ya, 01 gitu. Baik, selanjutnya kita pilih destination foldernya same as source folder ya, jadi nanti akan disimpan dalam folder yang sama sesuai dengan sumbernya tadi, sesuai dengan asal si file yang kita pecah ini. Oke, kita coba pecah sekarang, split. Oke, udah selesai ya, kita lihat hasilnya ya, jadinya seperti ini. Oke, ternyata saya salah ya, kalau padded number itu
Kalau misalnya data kita ada lebih dari 10, baru dia akan membuat P01. Kalau data kita lebih dari 100, baru dia akan membuat P001 sesuai dengan jumlah digit yang terbanyak, gitu ya. Tapi ternyata di sini karena data kita hanya ada 5, dia membuatnya seperti ini, gitu ya. Oke, ini saya coba lagi lihat ya, barangkali bisa kita ya, kita buat batch processing di sini. Lalu oke, sepertinya bukan ya. Oke. Oke, nggak masalah, nggak masalah. Sip, nggak masalah. Lalu, tadinya saya ingin coba merename filenya itu sesuai dengan ID-nya. Tapi ternyata itu pakai tools yang lain, saya lupa namanya adalah saya lupa namanya. Nanti kalau saya ingat saya taruh di kolom komentar aja ya namanya, bagaimana kita bisa mengubah nama dari banyak file gitu secara sekaligus, secara terstruktur gitu ya. Saya punya toolsnya, nanti saya kasih tahu kalau saya ingat ya. Oke, kita cukup ini saja, pakai ini. Saya khawatir ini nanti jadi nggak kepanggil di Google Sheet-nya ya. Kita sesuaikan aja deh namanya ya. Yang gampang pastinya di sini ya, P1, P_1, lalu di sini P_2. Ini yang saya maksud adalah kita membuat ID ini sedapat mungkin adalah dia ada di dalam file name-nya ya, kayak gini. Walaupun nggak semuanya ya, ini kan e-sertifikat tadi nggak ada di sini kan ya, tapi setidaknya ada karakter yang sama gitu ya. Dan nanti sistemnya si YAM itu dia akan membaca berdasarkan ini. Kalau dia ada bagian yang sama, misalnya dia di file name-nya itu ada P_1, maka dia akan membaca, oh ini tuh filenya si Donald Duck, maka kirimkan ke Donald Duck. Itu prinsipnya. Maka ini pastikan dia bentuknya itu sama dengan file name-nya gitu ya. Maka ini pentingnya ID tadi. Oke, paham sampai situ ya teman-teman ya. Nah, kita sudah mendapatkan sekarang masing-masing satu file PDF ya untuk satu orang ya. Ini Donald Duck di satu file. Lalu yang lain tadi ada ini siapa, nomor 2, ada Mickey Mouse ada di file berikutnya. Nah, kita sudah dapatkan semuanya. Ini sertifikat peserta. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita upload ini ke Google Drive ya. Kita buka Google Drive. Oke. Coba buka Google Drive dan kita upload file sertifikat tadi ke Google Drive ke salah satu folder ya. Oke, di sini saya mau coba buat folder coba sertifikat. Oke, sertifikat ya. Kita create. Oke, kita coba buka dan kita upload file ini tadi, file PDF tadi, file sertifikatnya semua ke sana. Oke, ini sudah diupload dan coba sekarang kita langsung buka Google Sheets ya. Baik, kita buka ke blanknya, kasih nama dulu deh. Ini coba sertifikat ya, walaupun nama di sini juga nggak terlalu ngaruh, ini cuma menandakan kita aja nanti kalau suatu saat mau buka gitu namanya yang ini gitu ya. Oke, nah gampangnya kita copy paste saja yang ada tadi di database kita ya, seperti ini ya. Ada ID, ada name, lalu ada email. Oke, ini boleh kalau mau dirapikan, udah cukup. Lalu kita harus install plugin yang namanya Yet Another Mail Merge. Nah ini ya, kalau belum install ini teman-teman bisa install dari sini, Get Add-ons. Oke, kita tunggu sebentar.
Oke, nah silahkan cari yang namanya yet another mail merge. Ya, ini dia ya, yet another mail merge. Ini silahkan diinstal saja, diklik install kayak begini. Saya contohkan ya. Ini saya coba buat yang ini, Wisdom Tables. Ya, ini tinggal diinstal, ya. Pilih yet another mail merge, lalu klik, dan di sini klik install di sini ya. Baik, ini sekarang posisi saya sudah install plugin ini atau add-on ini ya. Jadi saya nggak perlu install lagi. Kalau teman-teman belum install, silahkan diinstal dulu. Dan ini langsung kita praktekkan saja ya. Add-onnya ada di sini di menu add-ons ya. Lalu cari yet another mail merge ya, mail merge for Gmail. Oke, lalu klik start mail merge. Ya, kita tunggu sebentar. Dia akan loading ininya, Windows-nya ya. Oke, ternyata masih ada error. Coba keluar dulu. Sepertinya saya harus pakai incognito di sini ya. Oke, kita coba pakai incognito aja. Kita login lagi. Ya, ini teman-teman mutlak harus punya akun Gmail ya. Apakah itu akun yang Gmail biasa ya, gmail.com, atau akun dari kampus atau institusi teman-teman ya. Kalau pakai Yahoo nggak bisa di sini ya, nggak bisa ya. Mungkin ada toolsnya tapi saya tidak tahu ya. Silakan dicoba explore sendiri. Nah, di sini memang kita gunakan akun Gmail atau akun yang institusi ya. Nah, biasanya kalau menggunakan add-on ini teman-teman harus pada Windows yang baru, atau bukan Windows yang baru, browser yang baru, yang fresh, yang tidak login dengan akun Gmail yang lain gitu ya. Maksud saya gini, kalau di incognito ini kan kita benar-benar bersih gitu ya. Beda dengan yang tadi, kalau di sini kita sudah login dengan akun yang lain. Ya, perhatikan ya. Beda dengan yang incognito. Kalau incognito dia cuma sendiri. Ya. Nah, ini kita buka lagi Google Sheets-nya. Ya, kita buka yang tadi barusan kita buat. Nah, di sini sudah muncul, coba sertifikat. Ini harusnya sudah bisa ya. Kita akan coba lagi buka add-on-nya. Oke, belum muncul, tunggu dulu. Ya, di sini sudah muncul, kita pilih start mail merge. Oke. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah membuat template emailnya dulu. Ya, ini penting. Kita buat templatenya di Gmail atau di emailnya ya, bukan di Google Sheets-nya ya. Kita buka lalu compose. Nah, di sini silahkan to-nya dikosongkan saja karena kita cuma membuat konsepnya aja ya. Subjek ini harus diisi. Subjek misalnya adalah sertifikat seminar nasional misalnya ya, seperti itu. Kemudian ini bisa kita buat seperti ini, yang terhormat Bapak atau Ibu. Nah, untuk mengisi namanya ini teman-teman bisa memanfaatkan ini ya, double apa nih namanya, kurung kurawal ya, kurung kurawal, curly bracket ya bahasa Inggrisnya, double kurung kurawal, lalu nama kolomnya ini ya, name gitu ya.
kita ketik di sini name ya, lalu ditutup lagi dengan double curly bracket lagi, double kurung kurawal gitu ya, lalu misalnya terlampir file sertifikat acara seminar nasional. Terima kasih atas partisipasi Anda. Itu ya biasanya ya. Salam gitu misalnya ya. Oke. Ini kita cukup biarkan saja. Ini dia akan otomatis di save ya, draft save sekarang. Ini boleh kita close. Oke, kita tinggalkan sebentar Gmail, lalu kita beralih lagi ke Google Sheets-nya ya. Lalu, nah kita bisa lihat di sini ada email template dan kita klik ini. Ini dia akan mereload email template yang ada di email kita, ya. Tunggu sebentar, nanti dia akan kebuka. Sudah selesai. Ini bisa kita buka. Nah, dia sudah muncul di sini, teman-teman. Sertifikat seminar nasional. Ini kita klik. Oke. Dan baru kemudian kita klik ini. Ada alias filters personalized attachment. Ini kita klik dulu. Dan di sini kita klik import from drive folder. Nah, ini canggihnya di sini. Jadi teman-teman kita lihat ya. Nah, foldernya adalah tadi ya, coba sertifikat tadi. Folder Google Drive ini ya, folder Google Drive di mana kita meletakkan file-file PDF sertifikatnya tadi. Ini kita klik lalu select dan kolom to check for match. Nah, ini tadi saya bilang harus ada kolom yang dia akan ngecek, memeriksa ada kecocokan gitu ya, ada kecocokan maksudnya di file name-nya. Di file name-nya tuh tadi kan yang kita buat ada ini ya, ada p_1, ada p_2 dan itu match dengan ini ya, ya. Jadi kita pilih kolom ID. Kolom ID ini p1 ini, p_1 ini ada juga di file name tadi ya, mengandung itu gitu. Kita pilih ini ya, bukan name. Kalau name tadi di nama file kita nggak ada Donald Duck toh, nggak ada, kecuali kalau memang teman-teman buat tadi ada di file name-nya. Tapi kalau kita buat itu menjadi penciri, biasanya tadi saya bilang ada nama orang yang sama ya. Saya misalnya Arif Kurnia Wijayanto, itu ada kemungkinan orang lain juga memiliki nama yang sama seperti saya ya, walaupun kemungkinannya mungkin kecil gitu ya, tapi ada kemungkinan itu. Beda halnya kalau kita buat dengan ID yang kita buat sendiri seperti ini gitu. Itu kemungkinan besar akan unik, tidak akan ada yang sama ya. Kita pilih ID lalu klik import files. Nah, kita tunggu dia akan mengimport file. Kita lihat sini ya, sekilas teman-teman lihat filenya semua sudah diimport ke dalam satu kolom baru namanya attachment name. Lalu di sebelahnya ini canggih lagi nih, ada kolom attachment dan sudah ada URL dari file yang ada di Google Drive kita tadi. Jadi kita nggak perlu copy paste alamatnya ya, URL-nya masing-masing ke sini. Dulu sebelum ada update ini bisa import otomatis ini, dulu saya menggunakan plugin ini juga sudah cukup lama. Di versi-versi awal itu dia nggak bisa langsung otomatis import dari Google Drive seperti ini. Ya, kita harus manual satu-satu copy paste URL-nya ke sini. Nah, tapi sekarang sudah difasilitasi, gampang, tinggal tentukan pencirinya, langsung diimport semua sama dia. Kalau ada 1000 ya 1000 juga diimport sama dia. Ya, nggak perlu manual satu-satu. Oke, ini yang lainnya biarkan seperti ini, lalu kita back dan nah kita bisa langsung send 5 emails. Nah, di sini ada 5, maka di sini tulisannya ya send 5 emails. Kalau di sini kita punya 50, ya di sini akan dituliskan juga send 50 emails, gitu ya. Ya, dan kita juga bisa kirim percobaan dulu nih sebelum kita kirim ke semua peserta. Kita bisa kirim email percobaan. Kita klik send test email di sini. Oke, kita tunggu prosesnya. Nanti kita akan buka, ya. Ya, check your inbox to view the test email. Kita buka inbox kita. Oke, kita refresh. Nah, ini dia. Ini file yang tadi kita coba kirim melalui email secara otomatis. Ini dia. Ya, lihat. Ini sudah terganti ya. Tadi yang kita buat pakai kurung kurawal tadi sudah diganti dengan namanya sesuai dengan yang ada di data kita. Ya. Lalu file
PDF-nya ini juga sudah sesuai. Kita lihat di sini, kita coba lihat ya, sudah sesuai. Jadi filenya sudah sesuai. Jangan sampai salah nama gitu ya. Untuk Donald Duck tapi sertifikatnya punya Mickey Mouse, itu kan beda ya. Dan ini sudah kita pastikan sesuai. Oke, itu sudah kita tes. Kalau gitu boleh langsung kita kirim send 5 emails. Kita klik send 5 emails, nanti dia akan kirim. Kita tinggal nunggu. Canggihnya di situ. Ya, kita tunggu. Dan nanti masih ada satu hal lagi yang bagus dari add-on ini. Kita lihat nanti ya setelah kita selesai kirim. Oke, semua email sudah berhasil terkirim. 5 emails send ya, kita close. Nah, ini tadi saya bilang bagusnya add-on ini adalah adanya tracking report di sini, teman-teman. Kita bisa melihat berapa banyak email yang dibuka ya. Kalau ada peserta yang membuka email dari kita, nanti ketahuan di sini open ya, open. Berapa banyak email yang kalau di email itu ada link dan link itu diklik, nanti kelihatan di sini klik gitu. Ada berapa banyak yang klik link yang ada di email kita, berapa banyak yang merespon ya, membalas email kita juga ada kelihatan di sini. Berapa banyak yang bounce, yang gagal terkirim juga akan kelihatan di sini. Nah, ini kebetulan karena alamat email yang saya buat di sini adalah alamat email dummy, cuma satu aja yang di atas ini alamat email saya, ini kebetulan bukan dummy ya, dan ya jadi statusnya bukan bounce. Yang lainnya bounce karena memang alamat email ini nggak ada. Itu cuma dummy. Ini ketahuan di sini bounce ya. Coba kalau kita sekarang buka ya, buka yang punya ini Donald Duck ini, kita lihat di send saja. Nah, ini oke, Donald Duck ya, Donald Duck mana Donald Duck? Ini ya, ke sini. Ya, oke, ini sudah dibuka oleh si Donald Duck. Kita lihat. Nah, dia berubah statusnya. Email open oleh Donald Duck. Nah, ini jumlah opennya berapa? Gimana? Canggih ya add-on ini ya. Tapi, nah ini ada tapinya teman-teman. Add-ons ini terbatas. Ya, terbatasnya apa? Kita lihat di sini. Yuk, nah di sini ada kuota teman-teman. Ini harus diperhatikan. Kita cek kuota dulu. Oke. Nah, ada kuota di sini teman-teman. Kuota saya ada 200 ya. Tapi kalau teman-teman baru daftar di sini, baru mengaktifkan add-on ini, kuota yang akan teman-teman dapatkan adalah 50 email per hari. Sorry, bukan per hari, saya koreksi, per 24 jam ya. Ingat, jadi setiap 24 jam kuota ini akan di reset ya. Kalau sekarang misalnya saya kirim tadi ya jam 8.12 ya, malam, dan habis kuotanya misalnya 50, habis semua terpakai, itu akan kembali lagi ke kuota yang baru, kembali lagi ke 50 itu di jam 8.12 malam besoknya ya. Ini yang harus diperhatikan. Jadi nanti kalau teman-teman punya banyak sekali kiriman, banyak sekali jumlah peserta yang harus dikirim sertifikat, ini harus diperhatikan ya, dia terbatas sekali. Bagaimana caranya mendapatkan sampai 200 kuota seperti ini ya? Dulu add-on ini tuh punya program referral atau apa ya, referral ya. Jadi kita bisa menginvite orang lain, orang yang kita invite kalau dia menginstall add-on ini, maka kita akan dapat 50 kuota tambahan. Dan yang menginstall tadi, defaultnya dia mendapat 50, tapi karena dia menginstall berdasarkan referral dari kita, dari saya misalnya, maka dia akan mendapatkan bonus 50 kuota juga. Jadi 100. Saya juga dapat 50 sebagai yang mengundang dia. Sayangnya program itu sudah tidak ada lagi sekarang ya. Saya coba dengan cara yang sama untuk meningkatkan kuota saya, yang ini cuma 200 ya. Itu sudah tidak ada lagi program referral itu. Itu satu kelemahannya dari add-on ini yang apa ya, menjadi bottleneck gitu ya. Kalau ingin yang bebas
maka di upgrade saja menjadi versi berbayar. Jadi teman-teman harus bayar. Kami kebetulan sempat beli ini yang versi berbayar, sehingga tidak ada batasan kuota tadi. Boleh kirim berapa banyak pun, gitu ya. Dengan fitur yang sedemikian canggih tadi, itu saya rasa menguntungkan ya untuk membeli add-on ini. Jadi silakan teman-teman yang tertarik untuk membeli add-on ini, barangkali sering mengadakan acara dengan pengiriman sertifikat yang banyak pula, tidak mau repot, silakan beli add-on ini ya. Itu saja dulu barangkali dari saya untuk bagian yang pertama ini di skenario 1 ya. Tadi kalau boleh saya recap, kita menggunakan Nitro Pro ya, atau kalau lebih jauh ke belakang lagi kita menggunakan Microsoft Excel lalu Microsoft Word untuk membuat sertifikatnya. Kemudian kita ekspor menjadi PDF, dan PDF-nya kita pecah dengan Nitro ya. Kita pecah dengan Nitro sehingga menjadi satu file PDF tunggal per orang. Lalu kita upload dia ke dalam Google Drive, dan kita panggil ke dalam Google Sheet kita yang berisi database dengan menggunakan add-on Yet Another Mail Merge tadi. Nah, dengan add-on ini kemudian kita langsung bisa kirim ke semua orang dan bisa kita lihat statusnya. Itu dia ya, canggih ya. Oke, nanti akan ada skenario kedua dan skenario ketiga ya. Kita akan sambung lagi di video berikutnya ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.